Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video pembelajaran kali ini, seperti biasa saya akan membahas seputar kewirausahaan, di mana pada video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana manajemen dalam pengelolaan usaha. Jadi dalam pengelolaan usaha ini terdapat bermacam-macam proses atau tahapan-tahapan, di mana di sini ada 5 tahapan yang harus kita lakukan dalam pengelolaan suatu usaha. Gitu. Jadi tahap-tahapannya itu kan ada 5. Nah, yang pertama itu ada namanya tahap planning. Seperti biasa, planning itu artinya adalah perencanaan. Bagaimana kita merencanakan suatu usaha, bagaimana apa rencana awal kita untuk membentuk suatu usaha gitu. Jadi di sini itu harus ada yang namanya kejelasan. Kejelasan, harus ada juga desainnya, seperti apa usaha yang akan kita bangun, bagaimana cara kita mengembangkannya, bagaimana cara pemasarannya, dan tahapan-tahapan lain yang masuk ke dalam daftar rencana kegiatan kita. Itu adalah yang planningnya atau perencanaannya. Gitu. Kemudian yang tahapan kedua yaitu organizing, artinya adalah pengelompokan. Pengelompokan di sini maksudnya adalah bagaimana kita menentukan suatu kegiatan. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut, atau dalam kata lainnya bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya si A kita tempatkan pada bagian ini, si B pada bagian ini gitu. Jadi itu harus jelas. Kenapa? Karena kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Benar-benar harus kita letakkan si A ini pada bidang yang dia kuasai gitu. Jadi dengan begitu nantinya usaha yang kita kembangkan ini akan berjalan dengan lancar gitu. Kenapa? Karena seseorang itu menempati posisi yang memang dia ahli di bidang itu. Gitu. Itu adalah tahapan yang kedua yaitu organizing. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah directing atau bagaimana kita itu menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut agar mereka itu mau melaksanakan apa yang kita perintahkan. Nah, pada dasarnya setiap orang itu mempunyai sifat malas. Kita saja pasti kadang kalau kita misalkan pagi-pagi hujan lebat, kita harus bangun, kita harus kerja, kita harus sekolah, kadang kita malas. Nah, jadi itu memang sifat malas itu sudah ada pada diri manusia. Setiap orang pasti mempunyai sifat malas. Tapi di sini bagaimana kita menggerakkan yang malas itu agar nantinya bisa semangat lagi dalam bekerja gitu. Supaya ya usaha tersebut terus berjalan gitu. Itu adalah tahapan yang ketiga, directing. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu ada yang namanya coordination. Adanya penyelenggaraan suatu kegiatan gitu. Jadi di sini dalam koordinasi ini terdapat beberapa prinsip yang memang harus kita jalankan. Yang mana yang pertama adalah itu prinsip koordinasi dengan hubungan horizontal vertikal. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik, baik itu hubungan horizontal antar sesama kita ataupun hubungan vertikal. Itu artinya adalah antara atasan dengan bawahan, itu vertikal. Jadi di sini gimana kita membangun hubungan yang baik agar tercipta pula suasana yang baik dalam pengelolaan suatu usaha gitu. Kemudian yang koordinasi kedua adalah koordinasi proses. Artinya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus ada yang namanya koordinasi, baik itu proses dari awalnya sampai akhirnya. Itu harus ada koordinasi yang baik, harus ada kerjasamanya juga yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu koordinasi faktor-faktor dalam lingkungan kerja. Kenapa? Karena faktor-faktor tersebut itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi harus ada proses koordinasinya.
Itu kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kita mengontrol, mengawasi. Kenapa? Supaya pengoperasian kegiatan kita itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal. Itulah kenapa harus adanya proses pengawasan. Nah, proses kontrol ini harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah perhatikan tujuan dengan rencana kita. Sesuai nggak antara rencana yang kita lakukan dengan tujuan yang kita tetapkan? Kalau nggak sesuai, harus kita evaluasi lagi, harus kita perbaikin lagi, supaya adanya keselarasan antara tujuan yang sudah ditetapkan dengan rencana yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengawasan pengoperasian sistem. Nah, itu jadi ketika proses pelaksanaan pengorganisasian suatu kegiatan tersebut harus diawasi juga. Kemudian yang ketiga, lakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berikan semacam masukan, semacam saran, itu yang bertujuan untuk perbaikan setelah dilakukannya evaluasi tersebut. Makanya itu perlu sekali yang namanya masukan-masukan atau saran-saran. Nah, kemudian selanjutnya mendesain usaha bisnis. Itu memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu bagaimana kita menetapkan secara jelas tujuan yang akan kita laksanakan. Untuk apa ini kegiatan? Bagaimana prosesnya? Itu harus kita tetapkan sejak awal. Kemudian bagaimana kita mengelompokkan berbagai fungsi dalam organisasi, kemudian menguraikan atau membagi-bagi pekerjaan gitu. Itu harus langkah-langkahnya harus diperhatikan. Kemudian ada juga prinsip-prinsipnya yang harus diperhatikan. Itu yang pertama adalah fungsi melekat pada organisasi. Artinya ada rasa tanggung jawab kita terhadap organisasi gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengelompokan aktivitas. Kenapa? Karena ini sangat penting ya. Karena yang seperti sudah saya bilang sebelumnya tadi, kalau dalam suatu organisasi itu harus dilakukan suatu pengelompokan orang-orang atau penempatan orang-orang berdasarkan pada keahliannya. Artinya ada penempatan yang jelas. Misalkan si A kita letakkan pada bagian memasak, misalkan si B kita letakkan pada bagian pengemasan, kemudian si C kita letakkan pada bagian pemasaran. Jadi harus jelas penempatan-penempatan tersebut. Kemudian harus adanya pembentukan struktur organisasi. Karena biarpun usaha kita kecil, namun kalau organisasinya strukturnya sudah jelas, maka insya Allah nantinya akan berkembang sehingga usaha kita akan maju. Itu. Karena strukturnya sudah jelas tadi, sudah ada bagian-bagian yang jelas. Nah, itu kemudian yang terakhir adalah hal apa saja yang dibutuhkan oleh sebagai sumber kekayaan dalam suatu usaha, suatu bisnis gitu. Jadi di sini ada 5 hal. Itu yang pertama ada sumber daya manusianya, kemudian finansialnya, jiwa sosialnya, kemudian manajerialnya atau kemampuan mengelolanya. Kemudian yang terakhir adalah jejaring atau relasi gitu. Itu kelima tersebut sangat penting sekali dan saling berhubungan. Jadi kelimanya itu sangat penting dan tidak ada yang tidak penting. Nah, itu mungkin sudah selesai presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.